Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Thumma amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar radio Pas FM dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memperbaharui niat kita, memperbaharui keikhlasan kita, karena kalau niat ikhlas tidak dijaga maka akan mudah tergerus oleh hal yang bertentangan dengan keikhlasan. Padahal amal kita diterima atau tidaknya yang pertama tergantung pada niat kita, apakah ikhlas atau tidak ikhlas. Maka marilah kita senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Selanjutnya di hadapan kita ada kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, karya Syekh Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Kita membahas pada bab pertama, yaitu bab bayan fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kita berhenti pada pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, yaitu tentang barang siapa yang bersyahadat dengan yang disebutkan dalam hadis ini, maka akan dimasukkan kita oleh Allah SWT ke dalam sorga. Kita telah selesai membahas tentang 3 kesaksian. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Yang kedua, bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian yang ketiga, bersaksi bahwa Isa
adalah hamba dan utusan Allah. Dua kesaksian terakhir yang kita bahas adalah kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad itu seorang hamba, bukan Tuhan, dan tidak sejajar kedudukannya dengan Tuhan, tapi beliau adalah utusan Allah yang perkataan, titah dan tindakannya itu harus diikuti. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah kebenaran mutlak yang merupakan wahyu dari Allah. Jadi satu sisi kita tidak boleh hulu sehingga menganggap Nabi Muhammad itu seperti Tuhan, tapi sisi lain juga tidak boleh menganggap Nabi Muhammad itu sama dengan manusia yang lain. Karena beliau adalah Rasul yang diutus dan merupakan kepercayaan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada umat yang terakhir, umat yang hidup di akhir zaman. Kemudian kesaksian yang ketiga sama, yaitu bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba biasa, bukan Tuhan, dan tidak sejajar kedudukannya dengan Tuhan, tapi beliau adalah juga seorang Rasul pada zamannya, pada zaman beliau, pada zaman Isa, sebelum syariatnya dimansukh dengan kehadiran Nabi yang sesudahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut yang akan kita bahas adalah perkataan sabda Nabi SAW, masih tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah bahwa Isa adalah abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini Al-Musannif rahimahullah mengangkat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan wa qauluhu, halaman 40 pada kitab yang ada di tangan saya, halaman 40. Qauluhu wa kalimatuhu innama summiya Isa alaihi salatu wassalam kalimatuhu liwujudihi biqaulihi kun. Sabda Nabi SAW yang artinya, dan Isa itu adalah kalimat Allah, dan Isa adalah kalimat Allah. Innama summiya Isa alaihi salatu wassalam kalimatuhu. Mengapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebut sebagai kalimat Allah? Apakah Isa itu merupakan kalimat Allah, dan kalimat Allah itu bentuknya diantaranya berbentuk Isa alaihi salatu wassalam, atau bagaimana? Kenapa Nabi Isa disebut sebagai kalimat Allah? Disebut demikian liwujudihi, karena wujudnya Nabi Isa, karena adanya Nabi Isa itu ada dengan sebab firman Allah kun. Jadi adanya Isa itu sebabnya karena adanya firman Allah kun. Kun yang arti bahasa Indonesianya adalah jadilah engkau. Kun adalah kalimat Allah. Kun bukan kalimat siapa-siapa, tapi itu adalah kalimat yang dikatakan oleh Allah supaya menjadi sesuatu, yang sesuatu itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kama qalahu salaf minal mufassirin, sebagaimana yang dikatakan oleh para mufassir dari kalangan salaf, dari kalangan ulama salaf. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi raddi 'ala al-Jahmiyah,
Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Kitab ini berisi bantahan terhadap satu firqah yang disebut Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah firqah aliran yang imamnya adalah Jahm ibnu Safwan. Jahm ibnu Safwan. Dia punya mazhab dalam masalah asma was sifat. Kalau Jahmiyah ghairul ghulat, Jahmiyah yang bukan ghulat, bukan orang-orang hulunya, itu mazhabnya dalam masalah asma was sifat seperti Mu'tazilah. Kalau dalam masalah iman, mereka adalah Murji'ah. Dalam masalah takdir, mereka adalah Jabariyah. Di sini dia punya mazhab tersendiri. Di dalam Ar-Radd 'alal Jahmiyah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-kalimatu allati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun fakana Isa bikun wa laysa Isa huwa kun walakin kana bikun fakun minallahi qawla wa laysa kun makhluqa wa kadzaba an-nasara wal jahmiyatu 'ala Allah fi amri Isa. Intaha. Kata beliau rahimahullah, kalimat yang dibawanya, yang diletakkannya kepada diri Maryam, al-kalimah allati alqaha ila Maryam, kalimat yang dibawa dan diletakkan pada diri kalimat, yaitu ketika Allah berfirman kepada Isa, kun. Waktu itu belum ada Isa, tapi Allah berfirman, kun, jadilah engkau. Fakana Isa bikun, maka menjadi adalah Isa dengan kata kun dari Allah. Kun artinya adalah jadilah engkau. Jadi adanya Isa terjadi karena Allah berfirman kun, dan kun adalah kalimat Allah. Walaysa Isa huwa kun, bukan artinya Isa itu adalah kun. Jadi Isa itu bukan kun, tapi kejadian Isa berdasarkan kun. Jadi Nabi Isa sendiri bukan kun. Kun adalah kalam Allah. Dengan kalam Allah kun, jadilah seorang manusia bernama Isa yang kemudian menjadi Nabi Allah. Walakin kana, akan tetapi Isa menjadi ada bikun dengan kalimat Allah kun. Fakun minallahi ta'ala qawla, maka kalimat kun dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkataan Allah. Walaysa kun makhluqa, dan kun itu bukan makhluk, tapi kun adalah kalimat Allah. Terjadinya Isa itu dengan kalimat kun, maka disebutlah Isa menjadi kalimatuhu, kalimat Allah. Jadi Nabi Isa itu disebut kalimat Allah karena proses kejadiannya itu dengan firman Allah kun. Sedangkan kun adalah kalimat, bukan makhluk. Dan kun bukan Isa, tapi kun adalah kalam Allah, kalimat Allah. Yang kalimat Allah ini bukan makhluk. Yang makhluk adalah Nabi Isa yang terjadi dengan kalimat kun. Wa kadzaban nasara wal jahmiyah, dan orang-orang Nasara, begitu juga orang-orang Jahmiyah, itu dusta atas nama Allah tentang urusan Isa alaihi salatu wassalam. Dianggapnya Isa itu adalah kalimat Allah itu sendiri, sehingga Isa itu kedudukannya sebagai kalimat
Jahmiyah memahami kalau Isa adalah kalimat Allah, berarti kalimat Allah itu adalah makhluk. Urut-urutannya seperti itu. Logika Jahmiyah, karena Isa itu adalah kalimat Allah, maka kalimat Allah itu makhluk karena Isa adalah makhluk. Itu kata Jahmiyah. Wa qauluhu, selanjutnya sabda Nabi SAW, alqaha ila Maryam, yang diletakkannya, dikirimkan dan diletakkan pada diri Maryam. Kalimat Allah tadi, Isa sebagai kalimat Allah itu kemudian dibawa dan diletakkan di dalam diri Maryam. Selanjutnya Al-Musannif rahimahullah membawakan perkataan Ibnu Katsir terkait dengan kalimat alqaha ila Maryam. Qala Ibnu Katsir, khalaqahu Allah bil kalimatil lati ursila biha Jibrailu alaihi salam ila Maryam. Kata Ibnu Katsir, Allah telah menciptakan Isa dengan kalimat kun tadi, yang kemudian dikirimkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Kata kun tadi setelah menjadi sesuatu, benih dibawa oleh Jibril, diletakkan di dalam diri Maryam. Fanafakha fiha min ruhihi bi amri rabbih azza wa jalla. Kemudian Jibril meniupkan ke dalamnya ruh dari Allah dengan perintah dari Allah. Dengan perintah dari Allah, ditiupkanlah kemudian ruh ke dalam sesuatu yang tadi dibawa oleh Jibril ke dalam diri Maryam, ditiupkan ruh ke dalamnya. Fakana Isa biidnillahi azza wa jalla. Maka jadilah Isa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dari Allah, jadilah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dengan ketetapan dari Allah, jadilah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah memerintahkan Jibril membawa kalimat ini yang sudah terjadi dengan kata kun ke dalam diri Maryam. Setelah itu ke dalam rahim Maryam, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Maka atas dasar ketetapan Allah, jadilah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, jadi bayi yang kelak di kemudian hari menjadi Nabi Allah. Fahuwa nasyi'un 'anil kalimati allati qala lahu kun. Maka Nabi Isa itu terbentuk atau dibentuk dari kalimat yang Allah katakan kepadanya dengan kata-kata kun. Fakana, maka jadilah dia. Warruh allati ursila biha fakana kun fakana warruh allati ursila biha Jibril alaihi salatu wassalam. Dan juga ruh terbentuk dengan kalimat Allah kun, dan juga terbentuk dengan ruh yang Allah telah mengirimkan Jibril untuk membawa ruh itu ke dalamnya. Jadi terbentuk dengan kalimat dan dengan ruh, yang ruh itu yang ruh itu diutus, yang ruh itu dikirimkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Qauluhu, selanjutnya, karena hadisnya berbunyi wa syahida anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Qauluhu wa ruhun minhu, dan juga Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Ini orang yang fi qulubihim zaigh, dalam hati mereka ada penyimpangan, menggunakan hadis ini
sebagai kesempatan masuk menanamkan fitnah di tengah-tengah manusia. Jadi waruhun minhu, ruh minhunya itu dianggap sebagai bagian dari Allah. Isa itu adalah ruh bagian dari dirinya Allah. Padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian maksudnya. Ruhun minhu artinya adalah Nabi Isa itu ruh dari ciptaan Allah yang dikirimkan dari Allah. Ruh ciptaan Allah yang dikirim dari Allah, yang asal mulanya Allah yang mengirimkannya atau yang menciptakannya. Qala Ubay bin Ka'ab, Isa ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah Ta'ala wastantaqaha biqaulihi alastu birabbikum qalu bala ba'athahu Allah ila Maryama fadakhala fiha rawahu Abd bin Humaid wa Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Musnad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum. Tapi riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Dikatakan dari Ubay bin Ka'ab ini tidak benar. Riwayat ini dhaif. Tapi kita terjemahkan saja. Ubay bin Ka'ab ada makna yang benar walaupun mungkin tidak seluruhnya, tapi ada makna yang benar. Ubay bin Ka'ab mengatakan Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang ada, yang Allah ciptakannya ruh-ruh itu. Kemudian Allah jadikan ruh itu berkata dengan firman-Nya, alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka mereka roh-roh itu menjawab, iya. Lah katanya Nabi Isa itu adalah salah satu di antara roh yang Allah ciptakan yang kemudian dijadikan berbicara. Terlepas apakah Nabi Isa termasuk di antara roh-roh yang kemudian dijadikan berbicara oleh Allah dan ditanya oleh Allah, apakah bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian mereka menjawab, ya, engkau adalah Tuhan kami. Apakah benar seperti itu atau tidak seperti itu? Terlepas dari itu semuanya, tapi bahwa Isa adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Jadi ketika ada benih dimasukkan ke dalam diri Maryam, kemudian Jibril diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh, yang ruh itu adalah ciptaan Allah. Ba'athahu Allahu ila Maryam, Allah utus ke dalam diri Maryam, fadakhala fiha, maka masuklah ke dalam diri Maryam. Sekali lagi, riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Qala al-Hafidh wa wasfuhu bi annahu minhu al-ma'na annahu kainun minhu. Al-Hafidh mengatakan penyebutan, pensifatan bahwa Isa adalah ruh minhu dari Allah, maknanya adalah bahwa Isa berasal dari Allah, berasal dari Allah, bukan bagian dari Allah. Jadi Isa itu terjadi karena itu ditentukan oleh Allah SWT, Allah yang menghendaki. Bukan Isa itu adalah ruh yang merupakan bagian dari dirinya Allah. Sampai di sini harus kita fahami. Harus kita fahami bahwa Isa itu bukan ruh bagian dari Allah, tapi ruh yang asalnya dari ciptaan Allah SWT.
kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Jathiyah ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Kata minhunya di sini. Dan Allah menundukkan untuk kalian segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, semuanya. Dari mana? Dari Allah. Semuanya itu berasal dari Allah. Artinya asalnya Allah yang menciptakan, yang menimbulkan, yang menjadikan semuanya tunduk dan bisa dimanfaatkan untuk manusia. Bukan semuanya itu asalnya adalah bagian dari Allah, bukan. Tapi minhu, asalnya Allah lah yang menentukan itu semuanya, sehingga segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi itu merupakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Asalnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu maknanya. Fal ma'na annahu kainun minhu. Maka maknanya adalah bahwa Nabi Isa itu terjadi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kama anna ma'nal ayah al-ukhra annahu sakhkhara hadhil asya' kainatun minhu. Sebagaimana makna yang disebutkan dalam ayat yang lain yang tadi barusan kita sebut. Surat Al-Jathiyah ayat 13. Bahwa Allah menundukkan segala sesuatu ini untuk kepentinganmu. Terjadi dari mana? Dari Allah yang menciptakannya. Ai annahu mukawwinu dzalika wa mujiduhu. Artinya Allah lah yang mengadakannya, Allah lah yang menjadikannya ada, dan Allah lah yang mewujudkannya. Dengan apa? Biqadarihi wa hikmatihi, dengan takdir dan dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan kecuali dengan hikmah Allah. Makanya sifat hikmah adalah min ajalli sifatillah, termasuk sifat Allah yang paling agung adalah sifat hikmah. Bagaimana orang-orang seperti Jahmiyah, orang-orang seperti Jabariyah menganggap bahwa tidak ada hikmah. Ketika Allah mentakdirkan, nggak ada hikmah apa-apa. Padahal di antara sifat Allah yang paling besar adalah sifat hikmah. Tapi mereka mengingkari hikmah, nggak mengakui Allah punya sifat hikmah dengan takdir dan hikmah Allah. Qala Syekhul Islam, ini masih terkait dengan kata-kata ruhun minhu, ruh dari Allah, ruh yang asalnya merupakan ciptaan Allah yang dikirimkan oleh Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mudhafu ilallahi ta'ala. Ini kita berbicara tentang sesuatu yang dimudhafkan kepada Allah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Maksudnya bahasanya disandarkan kepada Allah, dimudhafkan kepada Allah. Misalnya ada tangan Allah, tangan disandarkan kepada Allah, makhluk disandarkan kepada Allah, dimudhafkan kepada Allah. Bumi Allah, bumi disandarkan kepada Allah. Ini namanya mudhaf ilallah. Kata Syekhul Islam, al-mudhafu ilallahi ta'ala, yang dimudhafkan kepada Allah Ta'ala, idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wala bi ghairihi minal makhluqat, wajaba ay yakuna sifatan lillahi ta'ala qa'imatan bihi, wamtana'a an takuna idhafatuha idhafata makhluqin marbub. Yang dimudhafkan kepada Allah, apabila yang dimudhafkan itu adalah satu makna, yang dikatakan makna itu artinya bukan benda tapi makna, bukan benda tapi makna. Misalnya kata ilmu, ilmu itu makna, karena ilmu itu bukan benda.
bukan ain, bukan sesuatu yang bersifat fisik. Itu namanya makna. Apabila yang dimudhafkan kepada Allah itu adalah makna yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak pula berdiri pada selain Allah berupa makhluk, makna tapi tidak bisa berdiri sendiri dan tidak tidak berdiri pada yang selain Allah. Tidak adanya itu tidak ada pada yang selain Allah berupa makhluk. Maka wajib yang dimudhafkan kepada Allah itu adalah sifat bagi Allah. Yang sifat itu ada pada Allah. Belum bisa difahami. Kalau sesuatu itu dimudhafkan kepada Allah, bentuknya adalah makna, misalnya ilmu. Misalnya ilmu. Ilmu itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada yang punya itu. Beda dengan gelas. Gelas berdiri sendiri. Tapi kalau ilmu, kalau ada ilmu pasti ada yang punya, ada yang disebut sebagai alim. Maka ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Adanya ya ada berdiri pada orang yang berilmu. Sedangkan yang berilmu ini juga bukan makhluk. Yang berilmu ini bukan makhluk. Jadi misalnya ilmu dimudhafkan bukan kepada yang selain Allah. Dia tidak bisa berdiri sendiri dan berdirinya juga bukan kepada selain Allah. Maksudnya berdirinya bukan kepada makhluk. Tapi kalau disebut ilmu manusia, ilmunya manusia, maka itu makhluk karena ilmu manusia. Karena ilmu itu disandarkan, walaupun dia tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu manusia. Tapi manusia ini adalah makhluk, bukan Allah. Maka ilmu ini bukan sifat Allah. Ilmu ini bukan sifat Allah. Tapi kalau disebut ilmu Allah, maka wajib ilmu itu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan mudhaf. Ilmu Allah, maka wajib sesuatu itu menjadi sifat bagi Allah. Yang sifat itu qaimah ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai sini sudah bisa difahami. Wamtana an takuna idhafatuha idhafata makhluqin marbub. Enggak mungkin pemudhafan yang seperti itu adalah pemudhafan makhluk. Pemudhafan makhluk. Ya artinya tidak mungkin disebut bahwa ilmu Allah itu sebagai makhluk. Karena idhafahnya kepada Allah, sedangkan ilmu tidak bisa berdiri sendiri dan berdirinya hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Jadi tidak mungkin idhafah yang seperti ini, penyandaran seperti ini bentuknya penyandaran makhluk yang marbub. Makhluk yang marbub, yang diciptakan, yang dimiliki. Bisa dipahami enggak? Paham enggak? Kita khawatir ini enggak bisa dipahami. Jadi intinya singkatnya begini aja, enggak mungkin itu adalah makhluk, tapi itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu, ilmu Allah. Ilmu itu pasti sifat bagi Allah dan bukan makhluk. Kecuali kalau ilmu itu adalah athar. Misalnya disebut gunung-gunung itu adalah menunjukkan ilmunya Allah. Lah gunung-gunung itu makhluk. Tapi ilmunya Allah sendiri bukan makhluk. Dia sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Bisa dimengerti ya? Fa idza kana al-mudhafu 'ainan qa'imatan bi nafsiha. Tapi kalau yang dimudhafkan kepada Allah itu adalah ain,
Ain itu apa sih? Fisik, gampangannya gitu. Atau benda atau fisik yang bisa berdiri sendiri. Contohnya manusia, contohnya langit, contohnya bumi. Maksudnya bisa berdiri sendiri, ya maksudnya setelah diletakkan sudah dia bisa itu. Manusia dilepaskan bisa dia berdiri sendiri. Itu seperti itu. Lah kalau yang dimudhofkan itu seperti itu kepada Allah, contohnya ka Isa, seperti Isa, wa Jibril alaihima assalam, wa arwah bani Adam imtana'a an takuna sifatan lillahi ta'ala. Contohnya adalah Isa. Contoh lain Jibril, malaikat Jibril alaihimas salam. Begitu juga ruh-ruhnya Bani Adam, ruh-ruh nyawa-nyawanya Bani Adam. Tidak mungkin itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu merupakan sifat bagi Allah. Misalnya Isa ruhun minhu, itu nggak mungkin. Kalau Isa atau ruh yang dengan ruh itu Isa menjadi hidup, nggak mungkin itu adalah sifat Allah, tapi itu makhluk. Karena Isa berdiri sendiri, dia diciptakan oleh Allah, dibiarkan bisa hidup sendiri, bisa makan sendiri, bisa jalan sendiri, bisa duduk, bisa tidur. Begitu juga ruh-ruhnya manusia. Walaupun disebut sebagai ruhun minallah, tapi tidak mungkin itu dinyatakan sebagai ruh bagian dari dirinya Allah. Tapi itu adalah ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ruh bagian dari Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Yang itu berarti makhluk dan bukan sifat Allah. Pasti bukan sifat Allah, tapi itu adalah makhluk. Li'anna ma qama bi nafsihi la yakunu sifatan li ghairi. Karena sesuatu yang bisa berdiri sendiri enggak mungkin menjadi sifat bagi yang lain. Gelas tidak berdiri sini, enggak mungkin gelas ini menjadi sifat saya. Tangan saya, tangan itu ketika diputus ya sudah tangan tergeletak. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri karena ketika tangan itu putus nggak hidup tangannya. Tapi ketika tangan itu masih menjadi bagian dari diri saya, tangan ini bergerak. Tapi ketika putus dia mati, nggak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang berdiri sendiri nggak mungkin menjadi sifat bagi yang lainnya. Gelas tidak bisa menjadi sifat dari meja. Tutup tidak bisa menjadi sifat dari gelas karena dia berdiri sendiri. Tutup ini bisa menjadi kelengkapan dari yang lain selain gelas. Jadi begitu. Tapi putih atau bening bisa menjadi sifat dari gelas karena bening tidak mungkin ada dengan tidak mungkin bening itu bisa berdiri sendiri. Bening mana bening? Ya bening adanya di gelas. Bening adanya di air. Maka bening sifat daripada gelas, bening sifat daripada air. Tapi botol nggak mungkin menjadi sifat daripada gelas karena masing-masing berdiri sendiri. Itu seperti itu. Lakinnal a'yan al-mudhafata ilallahi ala wajhain. Tapi a'yan, ain, fisik, sesuatu yang bersifat fisik yang disandarkan, yang dimudhafkan kepada Allah itu ada dua jenis. Sesuatu yang dimudhafkan Allah yang bersifat fisik yang bukan sifat Allah itu ada dua jenis. Misalnya bumi Allah. Bumi kan disandarkan kepada Allah. Tapi bumi jelas makhluk karena bumi bisa berdiri sendiri. Langit Allah. Baitullah, rumah Allah. Ada bedanya enggak ketika kita menyebut bumi Allah dan ketika kita menyebut Baitullah? Ada bedanya enggak? Sama-sama makhluk. Bait itu makhluk,
Langit, bumi juga makhluk. Tapi ketika dimudhafkan kepada Allah ada bedanya. Makanya disebut ada dua wajah, ada dua apa namanya? Ada dua jenis lah, katakanlah begitu. Ahaduhuma, yang pertama, an tudhafa ilaihi likaunihi khalaqaha wa abta'aha. Dimudhafkan kepada Allah karena Allah lah yang menciptakannya dan yang mengadakannya. Dimudhafkan kepada Allah karena Allah lah yang menciptakannya dan yang mengadakannya. Fahadha syamilun li jami'il makhluqat. Ini mencakup semua makhluk. Semua makhluk bisa disandarkan kepada Allah. Jadi semua makhluk bisa disandarkan kepada Allah karena Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengadakannya. Kaqaulihim, seperti ketika mereka berkata sama'ullah, ardullah, dari hamba Allah, di bumi Allah, gitu kan ya. Dari mana? Ya dari bumi Allah. Ya di mana? Di Jakarta apa di Solo atau di mana? Di bumi Allah. Nah, itu idhofah makhluk kepada Allah yang bersifat umum. Fajami'ul makhluqin abidullah. Semua makhluk itu adalah hamba Allah. Makhluk yang bernyawa, yang tidak bernyawa, yang berakal, yang tidak berakal, semua adalah hamba Allah. Wa jami'ul mal malullah, dan semua harta itu adalah hartanya Allah. Artinya harta milik Allah, tapi boleh dinisbatkan kepada manusia ketika manusia memilikinya. Ini harta benda saya. Hakikatnya harta benda Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena Allah yang menciptakannya, maka dimudhafkan kepada Allah. Al-wajhu tsani, segi yang kedua, an yudhafa ilaihi lima khassau bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yardah. Dimudhafkan kepada Allah karena Allah mengkhususkannya. Artinya dijadikan sesuatu itu memiliki kekhususan dari makna yang Allah cintai dan Allah perintahkan dan Allah ridhoi. Allah perintahkan dan Allah ada hubungannya dengan perintah Allah, ada hubungannya dengan kecintaan Allah, ada hubungannya dengan ridho Allah. Misalnya Baitullah, misalnya adalah Baitullah untuk menyebutkan Baitullah Al-Haram di Mekah sana atau di Madinah. Baitullah di Mekah, Baitullah Al-Haram misalnya. Kama khassal baita al-atiq bi ibadatin fihi la takunu fi ghairihi, sebagaimana Allah mengkhususkan al-bait al-atiq untuk beribadah di dalamnya. Al-baitul atiq di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, Allah khususkan di dalamnya sebagai tempat untuk beribadah. Yang ibadah itu tidak bisa dilaksanakan tempat lain. Contohnya tawaf. Tawaf nggak bisa dilaksanakan tempat lain. Nggak bisa. Terus sholat di belakang makam Ibrahim, nggak bisa kita laksanakan di sini. Jadi ada ibadah khusus yang dijadikan sebagai, yang ada penyebutan di idhafah kepada Allah, tapi Allah perintahkan di situ sebagai tempat ibadah khusus yang tidak bisa dilaksanakan di tempat lain. Wa kama yuqal an malil fai', sebagaimana disebutkan juga tentang harta fai', harta fa'i, wal khumus, dan harta seperlima dari harta ghanimah. Seperlima dari harta ghanimah yang harus diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Huwa malullah wa rasulihi, itu adalah harta Allah dan harta Rasulnya. Semua harta Allah. Tapi ketika al-khumus seperlima atau harta fa'i itu milik Allah, harta milik Allah, beda ketika disebutkan semua harta ini milik Allah.
Kenapa? Karena semua harta yang merupakan milik Allah itu penyebutan karena hakikatnya itu milik Allah. Tapi ketika menyebutkan harta faiz sebagai milik Allah, harta Allah, itu ada sesuatu yang beda. Yaitu apa? Disebut sebagai idhafatu tasyrif. Idhafah tapi fungsinya sebagai penghormatan, untuk menghormati. Ada sesuatu yang harus dihormati dalam harta itu. Kalau kita menyebutkan Nabi Muhammad sebagai Abdullah, itu adalah idhafatu tasyrif, sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Tapi ketika menyebut orang lain sebagai hamba Allah, ya hakikatnya hamba karena mereka adalah tidak bisa lepas dari keadaannya sebagai hamba Allah. Tidak ada penghormatan. Kita semua orang mukmin atau tidak mukmin itu semuanya abdun lillah, hamba bagi Allah, tapi tidak ada penghormatan di situ. Jadi ada idhafah. Kalau idhafah makhluk kepada Allah ada dua. Satu idhafah biasa, tidak ada nilai penghormatannya kepada benda, tapi ada idhafatut tasyrif, idhafah yang di situ makhluk yang disandarkan kepada Allah itu mulia, seperti Baitullah Al-Atiq. Abdullah maksudnya Nabi Muhammad SAW, atau Abdullah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa anna Isa Abdullah, maka penyandaran Abdullah kepada Allah, Isa sebagai hamba Allah, itu adalah tasyrif, penghormatan. Beda ketika menyebutkan bahwa manusia pada umumnya adalah abdun lillah, beda. Karena di sini tidak ada nilai penghormatannya. Yang di situ Isa sebagai hamba Allah ada penghormatan kepada Nabi Isa yang harus dihormati. Begitu juga Nabi Muhammad sebagai Abdullah. Wa min hadzal wajhi fa ibadullah humul ladzina abaduhu wa ata'u amrahu. Dari sisi ini maka hamba Allah itu ibadullah, ketika manusia-manusia disebut sebagai ibadullah, ada tasrif di situ. Karena maksudnya apa? Hum alladzina abaduhu, mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah. Wa ata'u amrahu, dan mereka adalah orang-orang yang mentaati perintah Allah. Maka ketika Allah menyebutkan wa ibadur rahman, ini penghormatan kepada hamba-hamba Allah, karena kaitannya dengan orang-orang yang menghamba berdasarkan pilihan mereka sendiri untuk taat kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Karena ada hamba-hamba Allah yang mau tidak mau harus nurut sama Allah. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karha. Apakah selain agama Allah yang mereka cari, padahal semuanya tunduk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tunduk menghamba kepada Allah. Maksudnya tunduk secara takdir, bukan tunduk dalam arti mengikuti perintahnya, tapi mau tidak mau mereka nggak bisa membantah takdir Allah. Ketika dibuat dia menjadi laki-laki nggak bisa membantah, dia perempuan nggak bisa membantah, mati tetap nggak bisa membantah. Ini tau'an au karha, taat atau tidak taat, suka atau tidak suka, dia harus tunduk kepada Allah. Tapi ketika disebut wa ibadur rahman, maka ada penghormatan kepada hamba-hamba Allah yang beribadah dan taat kepada Allah. Fahadhihi idhafatun tadadhammanu uluhiyatahu wa syar'ahu wa dinahu. Maka ini adalah pengidhafahan, penyandaran yang mengandung peribadatan, yang mengandung uluhiyah, mengandung syariat dan mengandung agama Allah. Artinya di situ terkandung ada peribadatan kepada Allah, mengandung adanya syariat Allah, mengandung adanya agama Allah. Wa tilka idhafatun tatadhammanu rububiyatahu
wa khalqahu. Sedangkan yang pertama tadi adalah penyandaran yang isinya adalah tentang rububiyah Allah dan tentang Allah itu menciptakan sebagai pencipta dari semuanya. Yang terakhir, hamba-hamba Allah yang beribadah itu isinya adalah terkait dengan uluhiyah Allah, terkait dengan syariat dan agamanya. Yang pertama, manusia umumnya disebut sebagai hamba Allah, tapi itu terkait dengan rububiyah Allah dan terkait dengan bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka. Intaha mulakhasan. Selesai apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara ringkas. Jadi kita selesai membahas 3 kesaksian. Kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah saja. Maka konsekuensinya orang harus meninggalkan semua penyembahan dengan segala macamnya, dengan segala bentuknya kepada yang selain Allah, tapi memberikan penyembahan dan peribadatan dengan segala macamnya hanya kepada Allah saja. Yang kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maka konsekuensinya kita tidak boleh menuhankan Nabi Muhammad karena itu adalah syirik. Dan yang kedua, tidak boleh menyimpang dari jalan Rasulullah SAW karena beliau adalah utusan Allah. Kita ikuti jalan Rasulullah SAW. Karena kalau kita ingin beribadah dengan benar kepada Allah, satu-satunya jalan adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, Isa adalah utusan Allah, Isa terjadinya dari kalimat Allah kun, dan Isa adalah ruh yang Allah ciptakan kemudian dimasukkan ke dalam benih yang kemudian lahir menjadi Isa. Ini yang ketiga. Kemudian kita lanjut, qauluhu wal jannata haqqun wan nar haqqun. Ini masih koma ya, masih koma, masih belum titik. Karena barang siapa yang bersaksi pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat, wal jannata haqqun wan nar haqqun, ay wa syahida annal jannata allati akhbara biha ta'ala fi kitabihi annahu a'addaha lil muttaqin haqqun ay thabitatun la syakka fiha. Artinya, dan bersaksi bahwa sorga, wal jannata maksudnya dan bersaksi bahwa sorga ini adalah kesaksian yang keempat. Tadi ketiga ya, sekarang yang keempat, kesaksian yang keempat, bersaksi, memberikan kesaksian bahwa sorga. Kan harus paham, harus yakin, dan harus menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Bukan sekedar hafal. Kalau hafal anak SD bisa, praktek juga bisa menghafalkan. Sorga benar adanya, hak. Nah, ini ada konsekuensinya. Harus paham sorga itu apa, bagaimana kita bersaksi, dan apa yang menjadi konsekuensinya. Kita harus menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Dan bersaksi sesungguhnya sorga, allati akhbara biha ta'ala, yang telah Allah beritakannya, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran atau di dalam kitab-kitab sebelumnya, annahu a'addaha lil muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah telah menyediakan, sesungguhnya Allah telah menyediakan sorga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Bersaksi apa? Annaha haqqun, bahwa sorga itu, sorga yang demikian tadi adalah hak, adalah benar adanya. Ai thabitatun, artinya nyata, jelas adanya, la syakka fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Sorga diyakini sebagai sesuatu yang ada, nyata, tidak diragukan tentang adanya. Maka siapa
yang meragukan adanya sorga, itu berarti dia tidak bersaksi. Ya, berarti dia tidak mukmin. Karena ini bagian daripada keimanan. Ini yang keempat. Yang kelima, wan nar haqqun ay wa syahida anna an-nar allati akhbara biha ta'ala fi kitabih annahu a'addaha lil kafirin haqqun kadzalika thabitatun. Dan juga bersaksi, ini yang kelima, bahwa neraka yang Allah beritakannya di dalam kitabnya, sesungguhnya Allah telah menyediakan nar ini untuk orang-orang kafir, adalah hak. Kadzalika thabitatun, demikian juga nyata, jelas adanya. Dia bersaksi neraka itu jelas adanya, bukan fata morgana, bukan ashabu at-tajhil wat takhyil yang menganggap neraka dan sorga itu hanya pembodohan untuk tujuan kebaikan. Jadi untuk tujuan kebaikan ada sekelompok manusia menganggap ini tajhil, pembodohan, tapi tujuannya baik, hanya dihayalkan adanya untuk tujuan kebaikan, supaya manusia hidupnya di dunia itu tidak jahat, supaya manusia itu melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena nanti kalau baik dia masuk surga, kalau buruk dia masuk neraka. Ada yang menganggap itu hanya takhyil, penghayalan saja, supaya menggiring manusia jadi baik. Ini enggak mukmin yang seperti itu. Tapi harus bersaksi surga itu hak adanya, nyata, sebagai tempat bagi orang yang bertakwa, dan neraka itu hak adanya sebagai tempat orang-orang yang kafir. Belum ada jawabannya, jawabannya di belakang nanti. Jawabannya di belakang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, dan menuju sorga yang luasnya sorga itu mencakup luasnya langit-langit dan bumi, yang itu telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Yang demikian itu adalah fadl, karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak semua orang, hanya orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu tidak semuanya. Artinya tidak semua orang beriman, tapi yang dikehendaki oleh Allah untuk beriman, maka itu adalah fadl bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang agung. Dalam surat Al-Hadid ayat 21. Ini tentang surga. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Al-Baqarah ayat 24. Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang itu telah disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi ada, Allah berfirman ada. Masa kita nggak percaya dengan berita Allah? Ini berita dari Allah. Berita dari Allah tentang sorga, berita tentang Allah tentang neraka. Berita harus kita percayai, harus kita imani. Masa kemudian, oh maksudnya itu untuk menakut-nakuti saja. Loh, ada berita dari Allah ditampik, ditolak, diingkari dengan kata-kata yang tidak tahu diri. Ini hanya untuk menakut-nakuti saja. Sementara kalau berita medsos langsung percaya, entah benar entah tidak, langsung percaya tanpa diteliti dulu, langsung percaya, nggak diteliti.
Kalau diteliti itu kalau menyangkut tentang dirinya baru diteliti. Masa sih saya enggak ini, orang enggak mau cross check dulu. Itu kalau menyangkut, kalau terkait dengan dirinya. Kalau terkait dengan yang dia seneng itu enggak akan dicek kebenaran berita itu, enggak akan dicek, langsung percaya. Apalagi lawan politiknya, langsung percaya, enggak ada cross check. Wa fil ayataini wa nadhairihima, dalam dua ayat ini dan ayat-ayat yang senada dengan kedua ayat ini, dalilun, terdapat bukti, dalil, ala annal jannata wan nara makhluqatani al-an, bukti bahwa sorga dan neraka itu kedua-duanya adalah makhluk yang sekarang ada. Bukan nanti, sekarang sudah ada. Karena kata Allah, uiddat, sudah disediakan itu. Sorga, neraka sudah disediakan. Sorga disediakan untuk orang yang beriman. Neraka sudah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Sudah ada. Khilafan lil mubtadi'ah, beda dengan pendapatnya dan pemahaman orang-orang ahli bid'ah. Wa fihima, di dalam dua ayat tersebut juga terdapat tekanan supaya al-iman bil ma'ad, beriman kepada tempat kembali nanti, hari kembali dan tempat kembali. Kita lanjut dulu. Soalnya ini masih koma, belum titik, belum ada jawabannya. Barang siapa yang bersaksi gini ngapain? Nah, jawabannya di sini. Qauluhu adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka barang siapa yang bersaksi demikian, niscaya Allah masukkan dia ke dalam sorga ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalnya. Ala ma kana minal amal, nanti akan dijelaskan arti daripada ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalnya itu apa maksudnya. Hadhil jumlatu jawabus syarat. Jumlah ini adkhalahu Allahul jannata, ini jumlah ini, kalimat ini merupakan jawab dari syarat. Karena kalimatnya adalah kalimat syartiyah. Man syahida, barang siapa yang bersaksi, ini syartiyah. Ada jawabannya di belakang, niscaya Allah masukkannya ke dalam sorga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, kalau tadi riwayat Imam Bukhari Muslim, ini riwayat Imam Bukhari, adkhalahul jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam sorga dari pintu sorga yang 8, dari pintu sorga yang mana saja di antara pintu sorga yang 8 yang dia kehendaki. Allah akan masukkan dia ke dalam sorga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki dari pintu-pintu sorga yang 8. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa ma'na qawlihi ala ma kana minal amal ay min salahin au fasadin. Yang dimaksudkan dengan ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalnya, artinya berupa amal soleh ataupun berupa amal yang fasad, yang rusak. Amal soleh atau amal yang fasad. Lianna ahlat tauhid la budda lahum min dukhulil jannah. Karena ahli tauhid pasti masuk sorga. Ahli tauhid pasti masuk sorga. Tapi masuk sorganya bagaimana? Tergantung dari amalnya. Apakah amal solehnya banyak atau yang banyak itu amal fasadnya? Ya masuk surganya akan disesuaikan dengan amalnya. Mungkin masuk neraka dulu, terserah kehendak Allah. Baru setelah masuk neraka nanti dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang namanya ahlu tauhid pasti masuk surga. Wa yahtamil ay yakuna ma'na qawlihi ala ma kana minal amal ay yadkhulu ahlul jannati ala hasabi a'mali kullin minhum fid darajat. Intaha. Maknanya mengandung kemungkinan ma'as sebagai berikut.
yaitu maknanya mengandung kemungkinan makna bahwa ala makanan minal amal, sesuai dengan amalnya itu maksudnya adalah bahwa ahli sorga akan masuk ke dalam sorga sesuai dengan amal dari masing-masing di antara mereka, dalam arti peringkatnya. Semakin baik amalnya, peringkatnya semakin tinggi. Semakin kecil amalnya, semakin sedikit, maka peringkatnya menjadi semakin rendah. Ada yang mengatakan demikian, wallahu alam. Qala al-Qadhi Iyad, ma warada fi hadits Ubadah yakunu khususan liman qala ma dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qarana bi syahadataini haqiqatal iman wat tauhid alladhi warada fi hadithi fayakunu lahu min al-ajr ma yurajjahu ala sayyiatihi wa yujibu lahu al-maghfirata war rahmah wa dukhulal jannati li awwali wahlah. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa apa yang terdapat di dalam hadis Ubadah yang tadi bersaksi tentang 5 hal tadi khusus bagi orang yang mengucapkan apa yang disebutkan oleh Nabi, khusus bagi orang yang mengucapkan syahadat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, terus membarengkan 2 syahadat dengan hakikat iman. Jadi pengucapan terhadap 2 syahadat itu harus dibarengi dengan hakikat iman dan hakikat tauhid yang disebutkan di dalam hadis, sehingga dia akan memperoleh pahala yang akan bisa mengalahkan keburukan-keburukannya, karena manusia itu tidak masum dari keburukan. Jadi dengan mengucapkan syahadat ini, 2 syahadat dibarengi dengan hakikat iman yang nyata, hakikat tauhid yang jelas, dan juga bersaksi dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka dia akan memperoleh pahala yang pahalanya itu akan bisa mengalahkan keburukan-keburukannya. Jadi kita perbaiki saja syahadat kita, artinya kita tingkatkan mutu daripada syahadat kita, dan dia akan memperoleh maghfirah, memperoleh kasih sayang dari Allah, dan dia akan masuk surga untuk kali pertamanya, saat pertamanya. Jadi langsung masuk surga, langsung masuk surga. Kalau orang bersaksinya demikian, seperti yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut, bukan sekedar mengucapkan, bukan sekedar mengatakan, tapi benar-benar dibarengi dengan keyakinan, pemahaman, pengamalan, menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya, maka akan langsung masuk surga. Qala al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah, wal maqsud anna kalimat at-tauhid idza syahida biha al-mu'minu 'arifan li ma'naha wa haqiqataha nafyan wa itsbatan muttasifan bimujibiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bi syahadatihi fa hadhihi al-kalimatu min hadha asy-syahid asluha thabitun rasikhun fi qalbihi wa furu'uha muttasilatun fis sama' wa hiya mukhrijatun li thamratiha kulla waqtin. Intaha. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wal maksud, yang dimaksudkan bahwa kalimat tauhid yang apabila seorang mukmin bersaksi dengan kalimat tauhid ini, dia memahami maknanya, memahami hakikat dari kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, nafyan wa itsbata, baik secara nafi maupun secara penetapan. Secara nafi menafikan semua bentuk sesembahan yang selain Allah, dinafikan, ditolak, dinyatakan enggak ada dan enggak boleh ada. Kemudian itsbatan, secara itsbat menetapkan yang berhak dan harus dan wajib diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala,
muttasifan, dia memiliki sifat dengan apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat tauhid itu, hatinya, lidahnya, anggota badannya melaksanakan syahadat ini. Bukan hatinya saja, bukan lisannya saja, bukan anggota badannya saja, tapi semuanya, hatinya, lisannya, anggota badannya melaksanakan syahadat ini. Fahadhil kalimah min hadzal syahid, maka kalimat ini dari orang yang bersaksi terhadap kalimat ini maka dia merupakan syahadat, kalimat yang asluha, pangkalnya, batangnya menghujam kokoh di dalam hati yang bersaksi tadi, sedangkan cabangnya menjulang, terhubung ke atas langit. Cabangnya menjulang, terhubung ke arah langit. Batangnya mantap, tertancap dalam di dalam hati. Ini kalimat yang diibaratkan sebagai kasyajaratin thayyibah, pohon yang indah, asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Batangnya menghujam ke dalam hati, rasikh di dalam hati, kokoh, tidak goyang. Cabang-cabangnya terhubung ke arah atas langit. Dan dia akan menghasilkan buah setiap saat. Tu'ti ukulaha kullahin. Jadi memberikan buahnya, memberikan hasilnya setiap saat. Inilah kalimat tauhid yang bermanfaat. Kalimat tauhid yang rasikh, diucapkan oleh pengucapnya, paham maknanya, hakikatnya, dia memiliki sifat dengan apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat tauhid ini. Hati, lisan, dan anggota badannya menjalankan kalimat tauhid ini. Ini yang kalimat tauhid yang benar-benar menghujam ke dalam hati. Cabang-cabangnya menjadi penghubung antara dia dengan Allah yang ada di atas. Sampai sini yang bisa kita kaji, insyaallah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan dorongan semangat kepada kita untuk istiqamah di dalam tauhidullah. Kita harus berjuang mati-matian agar kita senantiasa bersih tauhidnya dan tidak terkotori dengan unsur yang bisa merusak tauhid kita, baik itu syirik ataupun perbuatan-perbuatan dosa lain selain syirik yang bisa mengurangi nilai atau keutuhan daripada tauhid kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar penciptaan Nabi Isa dengan kalimat kun tidaklah istimewa. Gimana? Jadi pertanyaan begitu. Karena Allah menciptakan seluruh makhluk dengan kalimat kun, pula berdasarkan ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Istimewanya Nabi Isa innama mathaluhu kamathali Adam khalaqahu min tin jadi istimewanya Nabi Isa itu karena Nabi Isa diciptakan tidak dengan seorang ayah. Itu istimewanya. Padahal ketentuan sunnatullah selain Adam itu manusia lahir itu dari rahim, lahir dari hubungan suami istri. Tapi Nabi Isa enggak. Itu keistimewaannya. Makanya disebut sebagai kalimat Allah. Wa kalimatuhu. Ya. Kalau semuanya ya Allah ciptakan dengan kekuasaannya.
Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Tapi ada pengkhususan bagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam karena penciptaannya itu di luar sunnah yang Allah sudah tetapkan. Tapi Allah menetapkan satu kejadian yang berbeda dengan yang lainnya. Disinilah keistimewaan Nabi Isa sehingga disebut sebagai kalimatuhu. Sebagai kalimatuhu. Wallahu alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ibadah apa yang paling Allah sukai bagi hambanya. Tadi disebutkan ibadah khusus, maksudnya bagaimana? Kadang-kadang Nabi menyebutkan bahwa ibadah yang paling dicintai adalah apa? Misalnya jihad. Kadang-kadang menyebutkan yang lain. Intinya itu Allah sebutkan atau Nabi SAW sebutkan, kadang-kadang melihat kebutuhan orang, melihat situasi, melihat keadaan. Tapi ada satu ibadah yang tidak bisa dikalahkan dengan semua bentuk ibadah yang lainnya, ialah bertauhid. Ikhlas dalam bertauhid kepada Allah, beriman itu ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang besar lainnya misalnya adalah tawakal. Sedangkan yang kita maksudkan tadi dengan ibadah khusus, maksudnya yang mana itu? Mungkin yang tadi dimaksudkan adalah tentang pengidhofahan seorang hamba kepada Allah akan menjadi idhofah tasrif, misalnya seperti Nabi Muhammad SAW sebagai Abdullah. Karena Nabi Muhammad itu Allah khususkan sebagai hambanya yang lain daripada yang lain, karena beliau adalah contoh dan beliau adalah yang diberi risalah oleh Allah untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah. Itu mungkin ibadah khusus yang hamba yang disebutkan secara khusus. Karena Nabi Muhammad adalah hamba yang beribadah kepada Allah. Mungkin itu maksudnya. Saya nggak paham apa yang dimaksudkan ini. Jadi ketika disebut ibadur rahman, itu idhofah hamba-hamba Allah ini sebagai penghormatan dari Allah kepada para hamba yang beribadah karena mereka melakukan peribadatan. Sedangkan semua makhluk Allah itu hamba Allah. Tapi tidak ada pernyataan bahwa mereka dihormati sebab mereka adalah makhluk dan memang kepunyaan Allah, milik Allah, mereka hamba. Tapi kalau hamba yang disebutkan secara khusus oleh Allah, seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa disebutkan secara khusus. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Ini tasyrif karena Allah menyebutkan secara khusus Nabi Muhammad sebagai abduhu. Kenapa ya? Karena beliau adalah orang yang paling menghamba kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya serta tugas-tugasnya. Dan itu adalah ibadah yang besar. Mungkin itu yang tadi saya sebutkan. Yang seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Nas'alullaha ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.